Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back on Mix and Match bersama saya Natasha Manuela. Fashionista, hari ini kita memiliki sebuah tema yang sangat spesial. Apa itu? Yuk kita saksikan VT yang berikut ini. Fashionista, warna neon adalah warna yang mencolok dan energik dan bisa menjadi pilihan yang menarik untuk gaya pribadi. Warna neon sempat menjadi tren warna di tahun 80-an. Warna yang cerah ini mencerminkan jiwa muda yang berani, playful, dan percaya diri. Mengenakan busana warna neon memang bisa menciptakan tampilan yang mencolok dan energik. Warna neon memang bisa memberikan statement tersendiri pada penampilan. Kemanapun Anda pergi, busana kamu akan berhasil mencuri perhatian. Meski begitu, memadukan busana warna cerah bukan hal yang mudah loh. Kalau salah, gaya kamu bisa terkesan norak. Salah satu kunci untuk tampil keren dengan warna neon adalah tidak terlalu berlebihan. Pilih satu elemen pakaian atau aksesoris yang berwarna neon seperti atasan, rok, sepatu, atau tas dan biarkan elemen tersebut menjadi fokus perhatian. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana neon color karya seorang desainer? Let's begin the show! Yes, itu dia tadi Fashionista, tema yang akan kita bahas hari ini yaitu Brave with Neon Colors. Nah, kita akan berbincang langsung bersama dengan seorang desainer yang sudah berkecimpung lama dengan karya-karyanya yang selalu berani dan juga menggunakan neon colors. Ikutin aku ya. Fashionista, hari ini saya sudah bersama dengan seorang fashion designer Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang berani, edgy, dan juga menggunakan neon colors, yaitu Mbak Regita Zoro. Halo Kak, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa nih, terima kasih banyak ya udah mengundang saya, udah mengundang Mix and Match untuk bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Boleh ya Kak, ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kak Rae? Kira-kira dari kapan nih Kak, masih ingat nggak sih dulu memulai fashion itu sejak kapan? Oke, awalnya banget nih ya, waktu di tahun 2006, jadi waktu itu tuh belum langsung ke baju, tapi ke sepatu sama tas dulu. Terus 2007 pindah Jakarta, aku masuk sama salah satu sekolah fashion. Di 2014 memberanikan diri untuk kasih lihat ke salah satu stylist di salah satu TV swasta bahwa aku ada desain ini nih gitu, aku mau ngeliatin gitu. Terus ternyata pada saat itu si stylistnya dan dari TV-nya itu ya oke deh boleh gitu dipakai untuk para talent dari salah satu program nyanyi gitu di 2014 gitu. Terus sampai akhirnya ya udah sekarang terus berlanjut. Keren banget sih Kak, maksudnya itu keberanian yang nggak semua orang miliki gitu ya. Karena kan kita lagi belajar terus tiba-tiba muncul keberanian dan dilakuin gitu. Keren banget nih, juga bisa jadi inspirasi nih buat fashionista. Nah, berarti dari awal di tahun 2014 itu apakah sudah mengusung tema edgy, neon colors yang seperti sekarang Mbak? Oke, jadi waktu itu tuh sebetulnya aku udah sangat suka sama neon. Tapi karena waktu itu aku masuk di sekolah tuh orang-orang, jadi aku pikir kalau untuk menjadi seorang desainer itu kita harus mendesain baju-baju cuma yang boleh yang gaun-gaun doang. Baru tuh disebutnya jadi desainer gitu. Jadi waktu itu aku sempat mendesain gaun-gaun warnanya belum neon karena memang warna neon, bahan neon itu nggak mudah dicari dan memang nggak lagi in kan. Nah, mulai memakai warna neon itu di 2016. Pertama kali aku ada fashion show. Nah, di situ pun juga kayak yakin warnanya ini gitu. Kamu nggak takut. Biasa tuh orang nggak berani gitu pakai warna itu gitu kan. Tapi ya waktu itu akhirnya ya udah gitu. Jadi waktu itu memang belum warna neon, sorry. Waktu itu belum warna neon, tapi warna-warna udah memain warna-warna berani gitu, yang kuning, ya merah segala macam. Nah, di tahun kedua aku fashion show, nah baru tuh di Jakarta Fashion Week mulai mengeluarkan warna-warna neon gitu. Wow, jadi sedikit-sedikit makin ketahuan ciri khasnya gitu ya. Artinya apa sih Kak?
Regita Zoro ada Regita makna tersendiri nggak sih dari selain nama kakak, lalu ada Zoro di belakangnya itu ada makna tersendiri nggak kak? Nama aku tuh Regita Oktora. Lalu Regita Zoro itu jadi awalnya waktu itu kan aku sekolah di salah satu fashion school kan. Nah di situ tuh kita kan disuruh bikin nama kamu apa ya gitu. Aku pikir nama Regita Zoro kayaknya cukup unik. Zoro itu nama suami aku karena memang dari awal yang sepatu dan tas itu aku kerjain bareng sama suami. Jadi kita partner juga gitu di kerjaan ini gitu, bagi-bagi tugas lah. Pokoknya aku bagian desain, dia yang urusan data dan lain sebagainya, dokumen dia gitu. Masih jarang ya sebenarnya suami istri kerja bareng, terus akur semua masih sampai sekarang awet juga, brandnya itu luar biasa loh kak. Nah kak, kalau misalnya dari semua karyanya Kak Raya, pernah nggak sih menggunakan wastra Indonesia? Oh, pernah. Jadi waktu itu aku diundang di salah satu acara fashion show dan mereka minta kalau bisa pakai wastra ya gitu kan. Terus aku kayak, aduh gimana nih Regita Zoro tapi di kain-kain batik dan lain sebagainya. Akhirnya aku bukalah kain-kain kita, stok kain kita, terus aku memang lihat oh ya ada nih stok-stok kain yang memang nggak pernah disentuh. Tapi aku suka dapat kiriman dari orang gitu, nggak cuma kain perca aja, nggak cuma kain batik, ada tenun, ada selimut, terus ada ini juga kain kayak apa gorden dan taplak meja gitu kan, itu nyatu gitu di situ. Terus kayak oh oke, kenapa enggak sih si kain-kain itu aku jadiin suatu koleksi. Makanya waktu itu tuh jadilah suatu koleksi dengan tema dibuang sayang, karena memang kayak mau dibuang sayang banget gitu. Akhirnya jadi lah baju-baju yang ada yang dari kain wastra batik, tenun, dan biasanya itu oleh-oleh juga di-mix, dikasih ya. Oleh-oleh itu ada selimut tapi dari yang tenunan dan seperti itu gitu. Jadi yaudah itu jadi satu koleksi. Dan itu mencampurkan neon colors dengan Ya, wastra. pastinya ya. Wah luar biasa ya. Itu ada kesulitannya sendiri nggak menggabungkan kedua hal itu, atau ternyata mudah ya gitu Ya, pas disambungin? Awalnya cukup pusing karena biasanya kan aku dari awal kain-kain polos di mix warna-warna. Nah begitu masuk ke batik, tenun yang seperti itu tuh itu memang harus mikir sih yang pasti, karena kan batik tuh udah kecil-kecilnya udah ada warna gitu. Nah gimana caranya bikin balance itu semua, itu sih yang jadi challenge-nya. Jadi lebih nyambungin ke warna-warna begitu ya kak. Gimana sih kak supaya melihat warna neon itu tuh nggak dicap berlebihan gitu kalau misalnya kita pakai? Ya itu harus bikin balance gitu. Gimana caranya diatur aja sih. Ada saatnya pengen terlihat neon from head to toe gitu ya, tergantung nih acaranya apa ya bisa juga. Atau untuk photoshoot kayak gitu kan malah bagus gitu kan. Kalau misalkan untuk yang kayak sehari-hari baju-baju ready to wear ya cuma kalau bisa dilihat ya mungkin ya garis-garisnya mungkin seperti ini gitu. Cuma neonnya tuh ya aksen-aksen aja gitu. Dan kalau di Regita Zoro tuh keduanya ada. Jadi Ya. ada full neon, lalu juga ada yang hanya aksen gitu ya. Jadi memang tergantung nih target marketnya mau yang apa begitu ya kak. Terus mungkin selama sudah dari 2014 Kak Raya ada di industri ini dengan mengusung warna neon. Gimana cara Kak Raya meyakinkan target market untuk pede nih menggunakan warna neon? Ya waktu itu memang belum ada. Jadi aku banyak dihubungin sama stylist. Terus mereka ngomong sama aku, iya kak kita tuh kalau mau nyari neon nggak ada gitu di desainer yang lain pada saat itu. Jadi memang belum ada yang berani masuk ke warna neon gitu. Gimana ya caranya ya dari situ mungkin ya, dari 1 orang 2 orang yang pakai gitu akhirnya tersebar luas dan aku sendiri pun ya memakai warna neon gitu. Tentunya jadi keluarga juga yang awalnya nggak mau pakai mulailah oh kayaknya nggak apa-apa ya gitu pakai warna neon gitu. Dan sebenarnya juga jadi lebih terlihat edgy, keren gitu ya, karena kan beda dari yang lain gitu ya warna neon itu. Dan bener sih, jadi mulai dari satu stylist, terus itu dipakein ke influencer gitu ya, atau artis-artis, jadi makin lebih banyak orang-orang yang melihat, oh warna neon tuh cantik ya gitu, punya ciri khasnya tersendiri. Nah Kak Raya, kalau misalnya melihat dunia fashion yang ada saat ini, menurut Kak Raya tuh perkembangan fashion industry itu seperti apa sih di Indonesia? Fashion sekarang tuh menurut aku seru banget karena kayak orang tuh udah lebih pede lagi untuk mengeksplor masing-masing gayanya mereka gitu.
Jadi udah nggak yang harus ada banyak pakem-pakem gitu. Jadi kayak udah aja kalau lo pede, lo suka, lo berani ya udah pakai aja gitu, jalan aja. Jadi lebih pede gitu ya untuk ngasih lihat siapa mereka dari fashionnya. Karena aku juga mau nanya dong, berarti setiap season gitu ya ngeluarin koleksi terbaru itu setiap kapan? Setahun 2 kali mungkin ya. Setahun 2 kali. 2 kali ya. Dan kalau misalnya koleksi terbarunya Kak Raya yang mungkin baru aja di launching gitu, boleh ceritain nggak sih itu temanya apa, inspirasinya apa? Oke, ini kita sih sebenarnya udah ada koleksi yang terbaru yang sekarang lagi aku pakai ya, dan ada di ini spill dikit lah ya. Jadi yang ini belum launching malahan? Belum. Ini belum launching. Ya, cuma ya buat tim mix and match ya kita keluarin untuk pertama kalinya di Ray Gita di mix and match dan Ray Gita Zoro ya. Jadi ya itu tadi terusan dari si eco brutalism. Itu kan sebelumnya kain-kain perca yang kecil-kecil gitu yang aku pakai. Nah sekarang kan ada kain-kain perca yang memang sedang-sedang, terus yang semeter, setengah meter kayak gitu. Nah kain-kain itulah yang aku pakai di desain ini. Boleh nggak Kak, abis ini kita lihat-lihat secara lebih dekat gitu dengan koleksi-koleksinya Ray Gita Zoro? Boleh banget. Oke, yuk fashionista. Nah ini dia fashionista, kita udah di depan beberapa koleksi dari Ray Gita Zoro. Boleh diceritain nggak nih Kak? Ini berarti campuran koleksi dari yang mungkin bukan yang terbaru juga ya, ada dari yang sebelum-sebelumnya ya berarti ya. Kalau misalnya tadi Kak Raya bilang pernah mencampurkan wastra, nah di sini kita bisa lihat nih ada beberapa yang menggunakan kain batik ya. Ini cantik banget sih fashionista. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya dipakai oleh penyanyi-penyanyi gitu ya, langsung terlihat beda gitu. Oh iya benar. Ini juga lebih kayak ada campuran kayak kain-kain brokat kebaya gitu. Betul, ya. Ini sisa-sisa kain-kain brokat gitu. Nah ini juga nih fashionista. Nah aku juga tadi ngelihat ini. Kalau boleh tahu ini dari kain apa sih tadinya Kak? Ya, ini tuh sebelumnya kain gorden. Kain Jadi gorden. kayak oke, gitu. Nggak tahu kenapa emang aku kalau udah suka beli aja gitu. Ya udah, dan ini tuh beli waktu zaman aku masih sekolah dulu. Jadi udah lama banget nih kain-kain ini tuh udah kesimpan lama banget. Oh ini kain untuk ini bantal apa? Itu jadi kayak ya udah akhirnya kita bikin untuk jadi baju gitu. Benar-benar. Jadi termaksimalkan semuanya, nggak ada yang dibuang. Idenya luar biasa ya, datang kapan aja ngelihat kain juga bisa langsung tercipta sebuah ide. Nah fashionista aku juga tertarik nih sama ngelihat ini nih Kak. Karena ternyata ada juga ya nggak warna neon gitu dari koleksinya Ray Gita Zoro. Tapi tetap aja ada aksen-aksen kecil yang tidak meninggalkan DNA-nya Ray Gita Zoro tadi ya. Jadi ternyata di sini tuh juga banyak warna-warna yang netral. Ada yang ini, terus juga oh ini ada yang full white. Tapi ada, buttonnya warna pink neon. Ya, atau ini. Nah ini juga fashionista, hanya ada line di sakunya ya. Jadi tetap ada neonnya. Jadi kalau misalnya orang pakai tuh kelihatan, oh pasti ini Ray Gita Zoro ya gitu. Karena ada aksen-aksen neonnya. Nah kalau yang ini tuh tadi masih nyambung sama yang Kak Raya bilang yang eco brutal. Iya, brutalism. Brutalism. Jadi yang tadi itu aku cerita, kan kita tuh punya sisa-sisa patch. Ada yang kecil-kecil gitu dan ada yang sedang dan besar gitu. Nah si kecil-kecil ini ya udah aku jadiin ini nih. Dan ini tuh nggak cuma kain-kain perca aja, tapi ini aku juga ada mute-mute, sisa-sisa mute, misal dari baju apa kalau udah nggak dipakai, kadang kan ada yang jadiin lap atau apa gitu ya, atau dikasih ke orang, itu kadang aku pretel-pretelin tuh si mute-mutenya gitu, aku simpan. Nah untuk yang plastik-plastik ini nih, nah ini tuh adalah plastik bekas itu waktu zaman kita pandemi. Kan suka pesen kopi literan ya. Nah kopi itu kita potong, kita gunting, terus kita bakar, terus kita bikin bentuknya mirip-mirip bunga, daun gitu. Terus ini kalau misalnya dilihat lebih dekat ya fashionista, dia lebih kayak ke kaca gitu ya. Terus ini juga ada warna-warnanya, ini diwarnain sendiri Kak. Ya. Wow luar biasa ya. Dari mungkin kalau misalnya kita bilang sampah plastik, bisa jadi karya yang cakep banget gitu loh. Kalau misalnya dipakai juga eye catching banget pasti ini. Ya pada saat ngerjain ini pun aku bareng-bareng sama anak-anak tim aku dan anak-anak intern aku. Jadi kita kayak
obrolin gitu, mau kayak gimana sih gitu. Jadi ya terciptalah ini. Kalau boleh tahu timnya ada berapa orang, Kak? Nggak banyak sih sebenarnya, 3-4 orang ya. Wow, 3-4 orang, setahun bisa 2 kali mengeluarkan koleksi baru dan Maksudnya tim desain pada saat kita bikin. I see. Jadi semuanya ini juga mereka yang coba Ya, kita rancang bareng-bareng, juga gitu ya. Wah, luar biasa sekali, Kak. Kita boleh lihat yang di sebelah sini juga, Kak ya. Nah, ini koleksi lainnya dari Raya Gita Zoro nih ya, Kak ya. Boleh diceritain nggak, Kak, kalau misalnya yang ini kayaknya lebih casual juga ya dilihatnya ya? Iya, betul. Tadi kan bahan-bahan perca yang tadi kan ada yang kecil-kecil dan ada yang sedang-sedang nih. Nah, ini yang perca-perca tadi yang kecil-kecil tuh udah di tempat aku tuh udah habis gitu kan. Akhirnya ya udah mulailah masuk ke perca-perca yang sedang-sedang nih, yang meter-meteran, yang setengah meter, 1 meter gitu. Nah, ini aku bareng sama tim aku kita desain menjadi seperti ini gitu. Oh, ini menggunakan kain-kain meteran Ya. perca. Jadi awalnya kita kumpulin dulu, kita pilah-pilah secara warna, lalu setelah itu secara jenis bahan pun juga kita pilah gitu. Seperti yang ini kan, ini yang stretch ya, yang ada jersey di sini, ada nilon, macam-macam gitu. Jadi ya harus seperti itu. Dan kalau yang ini lebih ke santai gitu ya, Kak ya? Bahan-bahannya, lalu modelnya juga. Jadi bisa orang-orang pakai daily Betul. gitu ya. Karena desain, jadi aku tuh juga paling senang mendesain untuk baju-baju yang ready to wear yang dijual itu baju-baju yang lebih santai. Kalau misalkan kita mau bepergian naik pesawat, naik kereta api misalnya gitu kan, enaknya pakai baju yang lebih longgar-longgar gitu. Betul, yang comfort, nyaman ya. Dan ini bisa jadi jawabannya nih buat fashionista yang nyari mungkin warna-warna yang berani tapi casual gitu. Oh, ini satu pasang. Iya, ini celananya. Ada fansnya juga. Ini Aku cakep taruh banget sih. Sini di luar ini. Iya, ini cakep banget deh. Kayak ada tagline-nya gitu tapi di luar gitu ya, beda. Oke. Nah, Kak Raya, hari ini kan kita punya tema juga Brave with Neon Colors. Ini cocok banget nih sama Kak Raya dan juga karya-karyanya. Boleh nggak sih Kak Raya pilihin aku 3 baju yang bakalan nanti aku mix and match? 3 looks ya. Yes. Boleh banget. Oke, kalau gitu Kak Raya memilih. Kita tunggu ya, fashionista. Fashionista, jangan kemana-mana. Setelah ini, Natasha Manuela akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.